Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma badah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin, amma badah. Para jamaah Bakis dan Pelni serta jamaah semuanya yang saya hormati, kita meneruskan ngaji kitab Minhajul Abidin dengan topik utama yang sedang kita bahas adalah warok. Warok adalah sikap, baik itu sebagai karakter dan juga sebagai parameter, dan juga menjadi bagian dari kesatuan takwa. Orang-orang tua menyebutkan takwa itu para salikin dan para jamaah semua tawadu, qaf, qanaah, warok. Jadi takwa itu salah satu parameternya adalah warok. Hati-hati menjaga sebuah sikap, adab, menjaga kepantasan dan tidak gegabah di dalam mengambil perilaku maupun dalam hal sikap keseharian. Nah, karena itu Syekh Hasan Al-Bisri mengatakan, mengapa kita ini harus warok? Karena memang beliau mengatakan fasad tasuk fa'alaikum bil qut. Fasa tasuk, sungguh pasar sekarang, kehidupan sekarang, jual beli sekarang itu sudah rusak. Fa'alaikum bilqut, maka sebaiknya Anda yang wajar saja, jangan tulul amal, jangan banyak pikiran. Itu ya para sahabat sekalian yang saya hormati, itu yang harus kita lakukan sikap sehari-hari. Karena kalau orang warok itu berarti beliau adalah sudah takwa. Tapi kalau hidup sehari-hari sudah dan terus sembrono, ya yang subhat, masih suka yang haram, biasa saja, itu berarti beliau belum takwa. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qallal mu'alif fi hadzal kitab wa nabiyya bi ulumiyya fid darain, amin ya rabbal alamin. Walaqad balaghni an Wahab ibnul Walid rahimahullah annahu kana yaju nafsahu yauman au yaumaini au salasatan thumma yakhudhu raqiban. Karena kehati-hatiannya Syekh Ibnu Wahab bin Al-Warad, beliau itu daripada kemasukan makanan yang syubhat, makanan yang haram, beliau lebih baik melaparkan diri alias puasa ya yauman sehari, yaumaini 2 hari, salah satu aim 3 hari, yang penting puasa untuk menjaga agar perutnya itu tidak masuk makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Dan beliau berkata begini, bahkan ini menjadi doanya, Allahumma innaka ta'lamu anni la aqwa 'alal ibadah wa aksad dha'fa wa illa lam aqulhu. Beliau mengatakan begini, wahai Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa diriku itu tidak kuat beribadah kalau lapar, dan aku takut menjadi lemah. Nah, wa aksad dha'fa, karena saya lemah itu kan, maka dengan demikian wa ilan akluh, kalau saya boleh saya nggak makan, yang penting saya ibadah. Tapi karena saya harus ibadah dan ibadah itu kuat, lebih baik saya makan. Nah, makannya itu Bapak Ibu sekalian sekedar makan, sahabat-sahabat.
bukan memperbanyak makan. Biasanya disebut dengan apa? Taqlilut ta'am, makan sedikit, bukan sedikit-sedikit makan. Nah, di sini aja, di sini aja, di situ bubur, di situ bubur. Sampai jam 9 malam ada 4 bubur, itu nggak boleh. Itu berarti melebihi dari kepantasan kita makan. Nah, Allahumma in kana fi syai'un fi khabasin aw haram fala tu'akhidni bih. Ya Allah, jika terhadap roti ini sesuatu dari kejelekan dan ini haram, maka janganlah engkau menyiksa diriku dengan sebab memakan roti itu karena saya tidak tahu. Ya. Jadi ini hati-hatinya Syekh Ibnu Wahab bin Waraq. Nah, karena itu beliau mengatakan summa yabullur raghifa bil ma'i fa yaqulu. Selanjutnya beliau membasahi adonan roti itu dengan air lalu dia memakannya untuk beribadah. Pendek kata, sahabat sekalian, orang yang makan berlebihan itu mempengaruhi alur urat nadi sehingga metabolismenya terganggu dan orang itu malas beribadah kalau terlalu kenyang. Jadi makanlah secukupnya, makanlah senyampang untuk beribadah, bukan makan untuk hidup, tapi bukan hidup untuk makan, tapi makan itu untuk hidup belaka. Ya, bukan di mana-mana cari makan. Saya lanjutkan, para teman-teman jamaah semuanya. Qultu fahadat tariqani litabaqatil ulya min ahli waraq fi man na'lamu. Maka Imam Ghazali mengatakan dengan kasus ini, maka kedua cara ini, artinya waraq dan memilih makanan yang pas, ini adalah perilaku dari orang yang waraq tingkat tinggi, litabaqatil ulya. Ini sudah sangat hati-hati. Dan ini apa? Min ahlil waraq, artinya ini orang yang sudah tinggi. Fima na'lamu, itu yang kami ketahui menurut Imam Ghazali. Jadi kalau orang sedikit-sedikit makan, hobinya makan, ini belum waraq. Padahal waraq itu adalah sublimasi output outcome parameter dari takwa. Wa amma man tunahum falahum ikhtiyatun wa bakhtun ala miqdar. Adapun orang di bawah tingkatan yang lebih rendah waraq itu, maka sebaiknya kita harus hati-hati dan meneliti sesuai kemampuan. Kalau ini jelas barang sumbernya subhat, hindari. Kalau ini ada amplop tahu-tahu suruh absen dalam satu kegiatan, kita nggak hadir, kemudian suruh tanda tangan dapat uang, ini subhat. Karena kita tidak melakukan sesuatu dengan keringat kita, maka ini adalah subhat. Walahum aidan nasibun minal wara'i alal miqdari, dan bagi mereka juga memiliki bagian waraq sesuai tingkatannya. Biqadari mata'anna tunalu matamanna. Maka dengan demikian, semua itu kalau sudah waraq dengan ukurannya niscaya akan diraih, ya, matana'anna tunal matamanna. Dia akan mendapatkan hadiah hasil sesuai yang dia cita-citakan. Jadi kalau cita-citakan ahli ibadah, insya Allah ahli ibadah. Karena kalau makan kita itu cukup untuk menyehatkan, maka badan kita menjadi sehat dan kemudian kita adalah sangat ringan untuk beribadah. Jadi itu ya Bapak sekalian. Jadi harus seimbang al-qalbu salim min apa? Badnil salim. Jiwa yang baik hanya di badan yang sehat. Tapi sebaliknya, di balik badan yang sehat juga bisa melahirkan jiwa yang sehat. Nah,
Nah, sekarang wallahu ta'ala yudhi'u ajra min ahsani amalan wa huwa alimun bima yaf'alun, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang warok tadi dan telah memperbaiki amalnya. Man ahsana amalan, orang yang warok berarti adalah orang yang man ahsana amalan, orang yang memperbaiki amalnya, wa huwa alimun bima yaf'alun, dan Allah mengetahui dengan apa yang kita lakukan. Ya, ini warok. Fa in kalaha fa hadza jamil haram fa akhbirna an jamil halal. Sekarang kita sudah dilarang halal, haram, kita juga dilarang makan yang subhat. Imam Ghazali ditanya, berikan kepada saya akhbirni, ya, haram sudah, an janibil halal, maka terangkan sekarang saya itu halal itu apa. Nah, dalam posisi seperti itu Imam Ghazali mengatakan wa ma haddul fudulil ladzi la jalzamu minul habsul wa hisab wa ma miqdarul ladzi idza akhadahu abdu yakunu dzalik adaban. Adapun batasan yang dikatakan bahwa halal mestinya adalah sesuatu yang semuanya itu selesai dengan hisab. Minhu hasbul wa hisab. Gajinya sekian, tunjangannya sekian, dapat bonus sekian, dapat jasprot sekian, itu yang halal. Tapi kalau ada orang, setelah dihisab, oh ini memenangkan tender, ya, padahal tidak memenangkan, kemudian hanya kenal, kemudian dikasih, haram. Itu adalah subhat. Kalau itu niatnya adalah karena menang. Tapi kalau sebagai bagian dari takhadzubin nikmah, kemudian memberi dan tidak ada hubungan pekerjaan, itu tidak apa-apa, tapi paling tidak subhat. Nah, karena itu harus dihisab dulu yang halal itu. Wa mal miqdarul ladzi idza akhadha 'abdu yakunu dzalik adaban, dan seukuran apa apabila seorang mengambilnya, ya, artinya gajinya sesuai dengan yang diambilnya, dan apa yang dia lakukan itu pakai adab etis. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita dengar gajinya X tapi kekayaannya luar biasa, istrinya punya ABCD, ya, media sosialnya memperlihatkan barang-barang branded yang mahal, lah itu berarti tidak ada. Padahal di dalam proses rezeki yang halal itu pakai adab. Nah, wala yakunu fudulan wala alaihi fihi khabsun wala hisab, dan bukan berupa sesuatu yang berlebihan. Wala yakunun fudulan, tidak boleh berlebihan. Ya, cara makannya, cara pakaiannya, tidak usah menunjukkan kekayaannya, ya. Kasihan yang nggak punya nanti curiga atau iri atau merasa nggak enak, gitu kan? Itu nggak bagus. Wala alaihi hasbun, maka dengan demikian tidak termesikan di dalamnya itu dihisab atau nanti menjadi sesuatu yang yang mengakibatkan jelek, karena sudah dihisab di dunia dulu. Jadi itu cara untuk melihat kehalalan dari apa yang menjadi rezeki kita. Itu ya sahabat-sahabat sekalian, sebaiknya kita tidak menerima yang bukan menjadi hak kita, bukan karena nasab atau bukan karena kasab, ya, upaya kita. Nah, itu ya Bapak sekalian, itu sudah subhat, halal, haram sudah. Nah, kita diminta warok, hati-hati. Nah, sekarang yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian terhadap sebuah pertanyaan. Yuqalu lahu fa'lam anu ahwalul mubah fi jumlati salatun aqsam. Sekarang yang mubah itu kayak apa? Imam Ghazali memberikan mubah.
Mubah orang mengerti pada umumnya dilakukan nggak apa-apa, ya. Tidak dilakukan lebih baik. Biasanya gitu mubah. Seperti rokok, orang menghukumi itu ada mubah, ada yang haram. Tapi kebanyakan dari anak-anak muda sekarang mengambil yang mubah saja. Tapi kalau itu memberikan penyakit, ya itu nggak boleh, karena itu menjadi haram. Ilatnya itu adalah seperti itu. Nah, Imam Ghazali mengatakan begini tentang namanya mubah. Ahwalul mubah fil jumlati salah satu aksam, dibagi menjadi 3. Akaduha ayyahdahu abdu mufakhiran mukasiran mubayyan mura'iyan. Awalnya mubah, ya, tetapi sahabat sekalian, dia mengambilnya itu dengan bermegah-megahan, mufakhiran wa mukasiran, sebanyak-banyaknya israf. Ini jatah saya ambil itu, muhabbiyan, dan berbangga-bangga, mura'iyan, dan memamerkan terhadap kemubahan yang ada, fayakunul akhdhu minhu fi'lal munkar. Ini jelas perbuatan kemungkar, tidak boleh. Awalnya mubah, tapi menjadi mungkar karena dia bermegah-megahan, gaya, ya, banyak-banyakan, lomba kaya-kayaan, bangga-banggaan, memamerkan, itu menjadi mungkar. Maka dengan demikian fastaujibu ala dhahiri fi'lihi habsa wal hisab. Karena awalnya mubah, karena ada penyakit yang 4 itu mengakibatkan lahiriahnya perbuatannya itu, maka menjadi dia terpenjarakan dan harus dihisab nanti di yaumil akhir. Walauma wa ta'ir, dan menjabat kecam, laumun, di paidu, ya, orang Jawa menyebut paidu, ya, bukan paidi. Kalau paidi nama orang, kalau paidu, nah, kalau paijo baru nama orang juga. Di paidu artinya dicela, ya, watta'ir, dan dia juga akan menjadi celaan. Nah, ini pengertiannya. Yang pertama, wawa mungkarun wasarun, dari segi syariah dia itu mungkar satu, wasarun ini jelas. Wastaujibu ala batin fi'lihi wat takatsur wat tafakhuru ada binar. Orang seperti ini batiniahnya berarti bermegah-megahan, alhaqumut takatsur itu kan, dia adalah memperbanyak apa? Adab. Orang seperti ini yang israf akan mendapatkan adab neraka. Wadzakal qasdu minhum maksiatu wa dzambun, dan dia tujuan perbuatan hamba itu adalah kemaksiatan dan dosa. Jadi mubah itu bisa mengakibatkan mungkar dan dosa kalau pamer, kalau bangga, berlomba-lomba, dan ini tidak sesuai dengan etika adab di dalam beragama. Hal ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun ila qoulihi wa fil akhirati adzabun syadid. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang bisa melelahkan. Awalnya mubah, tapi lalai kepada Allah saking keenakan urusan dunia. Nah, ya. Dan dia hanya menjadikan lahbun wazinah, dan dia sebagai perhiasan. Wa fil akhirah adzab syadid, dan orang seperti ini di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih, orang yang berlebihan. Bagaimana juga Rasulullah bersabda, man talabat dunya halalan mubayyihan wa kathiran wa mufakhiran mur'iyan. Siapa saja yang mencari dunia yang halal, awalnya ya halal, tapi dibangga-banggakan, dibanyak-banyakan, dimegah-megahkan, wa mur'iyan, dipamerkan, lagi Allah Ta'ala wa wa'almu ghazban, maka ia akan bertemu dengan Allah Ta'ala seraya apa? Seraya apa? Allah murka kepada dirinya. Wa wa'alahi ghadban, Allah
murka kepada orang seperti ini meskipun awalnya mubah. Oke ya. Fal wa'idu ala qasdi dzalik, maka kita diminta hati-hati ya berdasarkan itu semua agar kita tidak melakukan seperti itu. Nah, sekarang mubah yang kedua. Wal qismut tsani, dan mubah yang kedua ayyahdhulal halalu li syahwatin nafsi li ghairi. Ya enggak apa-apa dah, saya enggak pamer kok. Nah, itu kan? Tapi dia hanya untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Ya. Fadzalika musyarrun, ini juga jelek. Sugih-sugih dhewe kan enggak oleh. Ada beberapa yang harus jaga zakatnya, infaknya, tetangganya harus diperhatikan, dan ini tidak boleh. Fadzalika min musyarrun yastaujibu al-habsa wal hisab, dan orang seperti ini bangga dengan dirinya sendiri juga akan mendapatkan terpenjara dan dihisab nanti di yaumil akhir. Liqouli ta'ala, seperti firman Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Itu juga takasur ya. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia ini. Kemarin kita bahas orang yang bermegah-megahan di dunia akan mengurangi kenikmatan nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia biasa saja, nggak usah takut. Memang Allah sedang mempersiapkan kemegahan kita nanti di yaumil akhir. Yaitu, nah Rasulullah menutup dengan sabdanya, halaluha hisabun. Setiap yang perkaranya halal di dunia pun pasti akan dihisab. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ya sekarang bagian ketiga. Wal qismus salis, pengertian awalnya mubah yang ketiga adalah adalah ayyahudha minal halali fi halalil ghudri. Seseorang mengambil atau menggunakan, memakai dari perkara halal itu dalam kondisi uzur. Ya. Ada mantenan, masa baju kita compang-camping, bukan pamer jasnya, bukan pamer batiknya yang produk X ya, nggak usah saya sebut, yang harganya luar biasa, bukan jasnya yang wool, bukan, tapi ini uzur ya, karena menghormati walimatul aurs, karena itu saya menghormati. Nah, karena itu ini tahat bismillah, ini uzur untuk bersyukur pada Allah terhadap sesuatu yang diniatkan, bukan untuk bangga diri. Nah, kalau seperti itu, qadron yasta'inu bihi ala ibadatillah ta'ala, mereka itu orang yang melakukan keuzuran meskipun itu dalam posisi mubah, hanya seukuran yang dapat membantu untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini sekedarnya saja, qadron sekedarnya saja. Ya, sekali-kali makan ada ayam, ya, boleh. Tapi izin kalau lagi suluk tidak boleh bernyawa dulu. Nah, misalkan gitu ya, maka dengan demikian itu boleh. Nah, kalau seperti ini, ya Allah, maka apa? Wa yaktasiru ala dzalik, dan ia membatasi diri dari hal itu semua, mubah tapi tidak megah, tidak berlomba-lomba, tidak mensyiarkan, menceritakan, dan juga tidak tidak menyombongkan diri, maka dengan demikian itu boleh. Ini namanya mubah. Ya, fadzalika minhu khairun wa hasun adab, dan orang seperti ini adalah sebuah kebaikan. Dia mempunyai adab yang hasan, dan dia adalah orang yang bisa memberikan keteladanan karena dia itu bisa menempatkan diri makna mubah. Ya, la hisab alaihi wal iqab, dan orang seperti ini tidak dihisab dan tidak ada siksa. Jadi kalau pakai pakaian agak bagus, ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah,
bukan menyombongkan, bukan bermegah-megahan, bukan apa lagunya apa itu dibanding-banding itu, bukan dibanding-bandingkan. Oh saya yang terbaik loh ya, tidak. Tapi semata-mata untuk ibadah pada Allah. Maka dengan demikian la hisaba, dia tidak dihisab, wala iqaban, dan dia juga tidak akan siksa, bal yastaujibu alaihil ajru wal madhatun, bahkan mengakibatkan baginya itu meraih ganjaran dan pujian. Jadi ini orang yang bisa menjalankan pengertian mubah secara baik. Ya, kalau mubah kok boleh sehari saya 10 pak rokok, nggak sehat, itu nggak boleh. Ya, kalau sekedarnya habis makan, ya, itu bagi orang yang menghukum mubah silahkan, tapi ada sebagian yang mengharamkan. Kalau saya kan tidak ngerokok, sehingga saya menjaga kesehatan dengan tidak merokok. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah paham ya. Sekarang ada 3 pengertian mubah. Jadi mubah itu bukan dilakukan boleh, tidak dilakukan nggak apa-apa. Bukan. Karena mubah bisa mempunyai akibat hukum. Oke. Nah terakhir, liqouli ta'ala ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Allah berfirman, mereka itulah orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Usahanya itu adalah pamer, Allah marah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man talabatna halalun istifafan anil mas'alati wa ta'adufan ala jarihi. Siapa saja yang mencari dunia yang halal dan menjaga diri dari meminta-minta dan bersimpati kepada tetangganya, wasa'yan ala iyalihi, dan dia bertanggung jawab pada keluarganya, ja'a yaumul qiyamah wa wajhu kal qamari lailatul badr. Orang yang menjaga diri, muruahnya, ya, jaga diri akhlaknya, jaga diri tidak muro'an, tidak takabur, tidak ujub, ini mereka nanti di yaumil akhir wa wajhahu, wajahnya itu orang yang bersih, orang yang baik tadi, kal qamar, seperti bulan, lailatul badr, seperti bulan di purnama sidi, ya, di tanggal 15 setiap bulan qamar itu. Nah, wadzalika lima qasadu bihadzal maksud wal mahmuda lillahi subhanahu wa ta'ala, dan penghormatan itu karena hal yang ditujukan, karena tujuannya hamba itu adalah tujuan yang terpuji dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhi fa'lamhu, maka keterangan-keterangan ini hendaknya kita camkan menurut Syekh Imam Ghazali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. 1-2 menit lagi, masih ada satu, biar satu kalimat topik tentang mubah selesai. Fa in kala fa masartul mubahu hatta yasiru khairan wa hasanatan kama dzakartum. Imam Ghazali ditanya, lalu apa syaratnya mubah yang bisa menjadikan khairan, mubah itu menjadi baik, wa hasanat, dan bagus, sebagai penjelasan Anda? Nah, ini kesimpulannya apa? Fa'lam annahu yahtaju fi qawlihi khairan fi asli illa syarratain. Maka syarat untuk menjadikan mubah agar baik, dan itu adalah sesuatu yang dibolehkan, maka dengan demikian illa syarta ini mempunyai 2 syarat. Syaratnya mubah yang baik apa? Ahadahumal halal. Yang penting kita lakukan, semua yang kita lakukan, yang kita makan, yang kita omongkan itu yang halal, ya, rezeki kita yang halal. Dan yang kedua apa? Wathanil qasdu, dan yang kedua itu adalah niatnya. Jadi dengan demikian mubah itu disyaratkan, satu adalah al-khalid, kondisi kita
bukan halal, maaf tadi. Yang pertama adalah kondisi ahaduhuma halun, bukan halal, maaf saya cabut. Ahaduhuma hal, kondisinya memang kita tidak boleh ada bercampur dengan yang subhan dan haram. Dan yang kedua al-qasdu, yaitu niatnya kita. Kalau kita makan enak, niatnya mencukuri. Kalau kita pakai baju bagus, niatnya masih. Demikian sahabat-sahabat sekalian, para salikin, para teman-teman, jamaah seluruhnya, baik di pondok dan semuanya, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alaikum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.